أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبع مؤمن عن خير حتى كان منتهى الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Waba'du hadratal muhtaramin yang saya hormati segenap jamaah Masjid Al-Ikhlas, segenap pengurus, bil khusus Bapak Haji Hasyad, karena yang kenal beliau saja yang biasa kontak saya Jumat beliau, jadi beliau yang kenal. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semua jamaah yang hadir, para sesepuh, para ustadz, wabil khusus Akhil Aziz Ustadz Ali Miftahudin, dan juga yang kebetulan hadir saudara saya, teman ngopi saya teman ngopi saya Ustadz Najib. Beliau imam di Masjid Nur Hidayah, tepatnya di perumahan di Penegoro. Nah, saya sendiri kurang terlalu paham di nama-namanya di Balikpapan. Yang penting bahasa itu tahu tempatnya. Kalau kamu ini tidak penting. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi di tengah-tengah jamaah Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan silaturahmi ini menjadi bakti bahwa kita bagian daripada umat Muhammad yang terus menjunjung tinggi salah satu nilai-nilai sunnahnya, di mana Rasulullah berpesan bahwa di antara satu ciri hamba terbaik adalah dia yang pandai menyambung silaturahmi dengan saudaranya. Oleh sebab itu Bapak, setinggi apapun kedudukan kita, entah ustadz, kiai, profesor, doktor, habaib sekalipun, kalau kita tidak pandai menjunjung nilai silaturahmi, maka tidak ada pernah nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun bukan ustadz, bukan kiai, tapi menjunjung tinggi nilai-nilai silaturahmi di tengah-tengah masyarakatnya, menjadi sebab harmonisnya di antara tatanan masyarakatnya, maka akan punya nilai terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan silaturahmi ini benar-benar membawa berkah buat kita, dipanjangkan umur kita, dilancarkan rezeki kita, panjang umur dan murah rezeki. Panjang umur saja rezeki mampet tidak enak. Enak betul Pak? Panjang umur tapi selalu tidak punya uang. Enak? Enak Pak? Tidak punya uang, punya uang banyak tapi sakit-sakitan. Enak Pak? Juga tidak enak. Makanya banyak guru-guru kita mengajarkan Allahumma tawil umurona wa wasi' arzaqana, ya Allah panjangkan umurku dan juga lebarkan dan banyakkan rezekiku. Katanya Allah yang jawab, kok yang makmur? Apa jaminan dan garansi kamu hingga dua permintaan itu kamu berikan? Ternyata Rasulullah memberikan cara paling sederhana Pak, agar kita dipanjangkan umurnya dan dilebarkan rezekinya. Apa kata Rasulullah? Man sarrahu ayyubsata fi rizqihi wa yunsharu fi asarihi falyasil rahimahu. Maka garansi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka yang pandai menyambung silaturahmi apa Pak? Yaitu dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya. Lebih-lebih di masa-masa corona ini sedikit kita dengar berita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini di antara kita ini yang kadang-kadang kurang yakin Pak, kurang yakin. Memang kualitas iman seseorang ini naik turun. Jadi dikatakan oleh Rasulullah itu memang iman ini punya 3 tingkatan. Ada iman itu stabil terus, dan naik dan turun. Itulah iman dari para malaikat. Ada iman yang grafiknya naik terus. Itulah imannya para anbiya dan orang-orang soleh. Ada iman itu yang naik turun. Siapa Pak? Imannya kelas-kelas kita ini Pak. Kalau pas pagi kena musibah, imannya kepada Allah besar sekali. Kalau pas lagi dompet besar-besar ya
melalui. Amin. Allahumma amin. Karena ini jumpa saya pertama dengan jenengan, kira-kira dalam kesempatan ini jenengan minta tema apa? Karena ini kan momen saya bertemu pertama dengan jenengan. Kira-kira dalam kesempatan ini tema apa yang terbaik untuk kita kaji? Meskipun kata beliau tadi sebentar mawon. Tapi nanti kita jawab, tanya jawab boleh. Kira-kira tema apa yang dalam kesempatan dan waktu singkat ini jenengan ingin kaji? Ada pilihan Pak? Ada request? Silaturahmi perpanjang umur. Silaturahmi memperpanjang umur. Baik, sebenarnya sudah jadikan mukadimah tadi deh. Tapi alangkah tepatnya kita lebih kaji. Kalau bicara silaturahmi, diceritakan dalam Ihya itu kajian Imam Ghazali di juz 4 tentang seorang Ibrahim alaihissalam yang pada saat itu di antara salah satu masyarakatnya itu ditakdir bahwa besok mati, karena silaturahmi tadi garansinya adalah panjang umur. Ibrahim alaihissalam yang dikatakan di dalam Al-Quran, "Fattakhadallahu Ibrahim khalila," dan kami jadikan kata Allah Ibrahim sebagai kekasih. Namanya kekasih itu adalah orang yang dekat. Jadi Pak, gambaran kekasih itu kalau mudah-mudi sekarang itu pacar Bapak nih. Pacar nih, kalau gambaran mudah-mudi sekarang itu. Biasanya kalau orang itu sudah suka sama seseorang, kadang-kadang apapun yang dia miliki mudah dia beri. Betul nggak? Kalau jenengan kalau sudah suka sama orang Pak, jangankan yang cuma 1.000 2.000, mungkin dolar pun jenengan akan kasih. Jangankan soal harta, mungkin nyawa pun bisa dibagi. Itulah kalau gambaran orang suka sama orang lain. Begitu juga Allah ketika menyatakan bahwa Ibrahim adalah kekasihku, apa yang diminta Ibrahim kemungkinan besar akan dia Allah kabulkan dan berikan. Kemudian dalam satu kesempatan diceritakan dalam satu riwayat itu Pak, bahwa dalam satu kesempatan ada salah satu masyarakatnya Nabi Ibrahim, ya contohnya sekarang sowan kepada kiainya. Waktu itu kiainya adalah Ibrahim alaihissalam. Tahu nggak Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim ini Pak, salah satu nabi yang diceritakan dalam Al-Quran, yang sampai karena catatan sejarah dari Ibrahim alaihissalam, momen yang mengagumkan Ibrahim itu diperingati dari tahun ke tahun. Apa itu Pak? Yaitu Idul Kurban. Idul Kurban itu adalah hikmahnya mengenang daripada sosok seorang Ibrahim alaihissalam yang pada saat itu benar-benar pada puncak dan tingkat kesabaran, saking istimewa di mata Allah. Kemudian dalam satu kesempatan ada seorang warga atau masyarakat Ibrahim alaihissalam datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wahai tuanku, besok saya mau nikah." Pernah dengar cerita ini Pak? Pernah dengar Pak? Tapi kalau yang belum biar tahu, kalau yang sudah biar semakin tahu dan semakin apa. Tiba-tiba dalam satu kesempatan tanya kepada Ibrahim, "Tuan, besok saya mau nikah. Tolong dengan hadir dan saksikan nikah saya dalam kesempatan besok. Jenengan hadir dalam acara tersebut sebagai saksi sekaligus pengikat daripada ikatan sakral tersebut." Apa kata Ibrahim? "Insya Allah saya akan datang." Singkat cerita, pada saat seorang pemuda ini sudah sowan kepada Ibrahim menyatakan keinginannya, kemudian pulanglah seorang pemuda ini Pak. Tidak lama setelah kepulangan pemuda ini, datanglah seorang Jibril alaihissalam pada saat itu menyimpahkan sebuah titah pesannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata pada Ibrahim, "Ibrahim, kamu sanggupi tidak permintaan dari pemuda itu?" Kata Jibril, "Betul, saya sanggupi. Bagaimana aku tidak menyanggupi? Toh itu adalah hal yang baik yang tentunya beda daripada syariatku." Tahukah kamu wahai Ibrahim, bahwasannya pemuda itu usianya tidak sampai besok. Usianya tidak sampai besok. Dalam artian Pak, yang namanya mati itu siapa yang tahu Pak? Ada badan. Dokter sehebat apapun tidak akan pernah bisa menjamin besok atau lusa tahu. Kenapa? Karena yang namanya mati itu adalah mutlak kewenangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW tidak akan pernah tahu seandainya tidak dikasih tahu. Rasulullah itu
di luar kemanusiaan adalah tidak pernah tahu. Kenapa Pak? Rasulullah juga manusia seperti kita. Gimana? Rasulullah makan, kita juga. Rasulullah nikah, kita juga. Rasulullah tidur, kita juga tidur. Tapi bedanya sama kita, kalau Rasulullah itu makannya sedikit, kita sedikit-sedikit makan. Kalau Rasulullah itu sedikit tidur, kita sedikit-sedikit. Itulah bedanya sama kita. Nah, tiba-tiba kamu tahu tidak bahwa pemuda yang pada saat itu meminta untuk hadir di acara pernikahannya usianya tidak sampai besok. Lantas pada saat itu Ibrahim, Pak, bagaimana persoalan ini? Tentu akan menjadi tanggung jawab seorang Ibrahim yang pada saat itu menjadi tokoh masyarakat di situ. Sementara nikah ini adalah hal yang sakral yang tentunya menjadi ikatan untuk meneruskan dari generasi-generasi perjuangan yang dibawa Jibril alaihissalam. Dengan keistimewaan yang diberikan Allah oleh Jibril alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim alaihissalam, lantas Jibril mengajukan sebuah permintaan kepada Ibrahim alaihissalam, mengajukan permintaan permohonan yang disampaikan melalui Jibril. Tidakkah bisa ditangguhkan ajalnya? Wahai Jibril alaihissalam, tolong sampaikan kepada Allah. Baik, akan aku sampaikan. Lantas apa? Pada saat itu singkat cerita, berangkatlah Jibril alaihissalam daripada waktu setelah ngobrol dengan Ibrahim alaihissalam, kemudian menyampaikan daripada keinginan dan kemauan daripada Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Yang pada saat itu Ibrahim ingin bahwa pemuda itu dipanjangkan umurnya agar apa Pak? Agar sempat menikah. Pak, paling tidak enak itu adalah mati dalam keadaan belum menikah. Ini siro ada dalam sebuah syair atau kata Arab itu dikatakan syirarukum muzadukum. Seburuk-buruk kalian adalah orang yang mati dalam keadaan hujan belum menikah. Yang penting sudah menikah. Tapi orientasi dari menikah, tujuan dari menikah itu tidak hanya soal menikah saja Pak. Apa Pak? Bahkan teman-teman santri yang masih muda, Ustaz Ali saya ini, daripada menikah itu ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri enaknya. Inilah satu ibadah yang salah satu ibadah yang tidak ada lain daripada yang lainnya. Kalau semua ibadah itu syaratnya tutup aurat, tapi satu ibadah ini syaratnya buka aurat. Paham Pak? Paham betul? Yang tua-tua ini sudah lupa. Satu ibadah, tidak ada ibadah pun dalam tatanan syariat ini yang syaratnya harus tutup aurat. Haji ketika ihram harus tutup auratnya. Sholat wajib tutup auratnya. Tapi ibadah ini wajib buka aurat. Kalau tidak buka aurat tidak bisa Pak. Nah, jadi pada saat disampaikan keinginan Ibrahim untuk dipanjangkan umurnya, disampaikan umurnya sampai besok pagi, lantas diterimalah permohonan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memberikan satu syarat kepada Ibrahim. Tolong Ibrahim pesankan kepada pemuda itu bersedekah. Bersedekah. Ternyata Pak, di antara hal yang juga menjadi sebab dan alasan panjangnya umur kita, panjang umur sehat itu tidak hanya silaturahmi. Silaturahmi yang juga dibarengi dengan yang namanya nilai sedekah. Setidak-tidaknya yang namanya sedekah itu apa Pak? Kalau sedekah uang tidak bisa, sedekah harta tidak bisa, apa sedekah paling minim kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa Pak? Senyum. Mosok sih dengan senyum saja tidak bisa Pak? Senyum dan ketawa ini beda Pak. Kalau dalam bahasa Arab itu dibedakan. Kalau ketawa itu kan namanya tertawa, dohika dan aku dikahan. Karena dalam ayat Al-Quran ini dikatakan falyadhaku qalilan walyabku katsiran. Kalau senyum itu dalam bahasa Arab namanya tabassum. Ibtasama atau tabassama yang tabassamu tabassum. Sehingga Rasulullah mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Jadi setidak-tidaknya seminim-minimnya sedekah itu adalah dengan senyum. Tapi yang dimaksud pada saat itu permohonan Allah bukan hanya senyum, tapi sedekah yang mampu bisa menjangkau daripada masyarakat yang waktu itu. Dikeluarkanlah sedekah oleh pemuda itu sebagaimana yang bisa minta oleh Allah melalui Ibrahim alaihissalam. Setidaknya ada beberapa masyarakat
masyarakat yang pada saat itu mendapatkan sedekah daripada pemuda tersebut. Sehingga dengan kunci itu Pak, ternyata takdir dari seorang pemuda yang besok itu harus meninggal dunia, bahkan dikatakan tidak sampai di jam akad nikahnya, kemudian ditarik lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kaitkan dengan ilmu tauhid, tauhid itu kan ada yang namanya takdir. Ini betul. Kita tahu bahwa takdir itu tidak bisa dirubah atau dihindari, baik takdir baik ataupun takdir buruk. Tapi kenapa dalam satu kesempatan justru Allah merubah takdirnya? Apakah ini ada kerancuan antara pemahaman ulama dengan apa yang disampaikan Allah, sementara takdir Bapak itu tidak pernah bisa dirubah? Kenapa Pak? Ini sebabnya Pak. Yang namanya takdir itu adalah pada saat terjadi. Kalau sebelum terjadi itu adalah namanya qadar. Yang belum terjadi itu adalah namanya qadar. Kalau sudah terjadi namanya qadar atau takdir. Qadar itu adalah ketetapan Allah sejak zaman ajali. Kemudian takdir itu adalah bentuk realisasinya. Kemudian boleh jadi atau itu hak Allah untuk merubah ketentuan apa yang sudah dia tulis catatkan pada saat zaman ajali. Selagi belum menjadi takdir, maka Allah punya wewenang untuk merubah daripada qadar-nya. Ternyata qadar daripada atau ketentuan daripada pemuda itu yang harus meninggal besok kemudian dirubah oleh Allah, tidak hanya digaransi 1-2 hari, tapi sampai dia beranak pinak. Inilah yang kemudian Pak berkah daripada silaturahmi khususnya kepada kepada Ustaz Ibrahim alaihissalam ini. Kalau dulu kan kiainya Pak, kalau sekarang jenengan itu semakin jenengan sering kumpul dengan para soleh, entah Ustaz entah kiai, maka semakin besar kesempatan jenengan untuk bisa menjadi yang lebih baik, dan insya Allah akan menjadi alasan dan sebab yang dipanjangkan umur jenengan. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan silaturahmi pulang jenengan ini juga menjadi sebab panjangnya umur kita, diluaskannya rezeki kita, sehat lahir dan batin, sehat jasmani, rohani dan ekonomi. Amin Allahumma amin. Mungkin ini sedikit yang bisa saya bagi, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo barangkali ada 1, 2, 3 pertanyaan, apakah yang kaitannya dengan yang saya sampaikan ataupun yang ada kaitannya di luar yang saya sampaikan. Monggo Pak. Saya tidak dipungut biaya sebagaimana SMS di televisi. Itu ada tarifnya. Kalau di sini free. Monggo. Silakan Bapak yang ingin sampaikan. Bapak jangan malu-malu guys, karena malu bertanya. Tidak hanya sesat saja kalau sekarang, tidak bisa ulang. Monggo bertanya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru Dr. Rudin, bahagia saya ketemu di sini. Saya muridnya beliau, tapi beliau anak saya. Saya ingin tanyakan tadi terkait umur. Mungkin saya menarik pada umur. Manusia itu punya peta umur, dan pada peta masing-masing punya batasan, punya potensi. Pertanyaan saya seperti ini, Allah menetapkan bahwa umur manusia itu ada umur yang nanti dibebani dosa dan belum dibebani dosa. Pertanyaan saya, mengapa Allah menciptakan batasan umur seperti itu? Matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sinten. Haji Sulardi. Baik, Haji Sulardi. Bapak Sulardi, salam kenal juga, mudah-mudahan terus menjadi dulur. Jadi terkait pertanyaan beliau, tadi beliau sampaikan ada usia-usia di mana manusia itu apabila sudah sampai ke titik itu punya potensi untuk bermaksiat. Intinya seperti itu, menghimpun dosa. Begitu nih yang ditanyakan. Sebenarnya tidak ada satupun kalau ditemukan dalam ayat
tertentu nih. Tapi itu ada kaitannya dengan kenapa ada dalam Islam itu ada seseorang yang statusnya sebagai mukallaf. Tahu orang mukallaf Pak? Mukallaf itu adalah usia di mana manusia itu sudah mulai ketika berbuat maksiat akan dicatat sebagai dosa. Nah, apabila yang ditanyakan kenapa Allah justru memberikan titik-titik tertentu atau pada usia tertentu untuk manusia cenderung banyak berbuat dosa, itu yang ditanyakan nih. Sebenarnya tidak ada aturan khusus untuk seperti itu. Tidak ada titik-titik khusus untuk manusia itu lebih banyak berbuat dosa. Tapi idealnya biasanya manusia itu mulai sadar. Ini kebalikannya. Mulai sadar ketika sudah berada di usia tua. Manusia itu sadar bahwa dia banyak kekurangan, banyak dosa, dan banyak hal-hal yang belum dilengkapi yang menyangkut kewajiban yang ada kaitannya dengan agama itu di usia tua. Sehingga Rasulullah mengatakan di antara 7 orang yang digaransi dijamin untuk masuk surga adalah salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang pemuda yang hatinya selalu cenderung kepada masjid. Oh, bukan hatinya yang ambil digantungkan masjid, bukan. Tapi punya rutinitas senang berjamaah, hadir majelis ilmu. Pak, kalau saya tanyakan kepada jenengan, ketika kita pikir dengan sadar, apalagi di dunia atau di era milenial yang sekarang ini, banyak mana antara yang muda sama yang tua untuk mengisi masjid? Yang tua. Ini saja saya lihat ini. Kalau diukur dari bahasa teman saya, ya rata-rata sudah bau tak tanah. Ruhu wasar ruhu, yaitu percaya terhadap takdir baik yang baik ataupun yang tidak baik. Tapi bahasa beliau bagus sekali dan saya paham bahwa tidak ada yang namanya takdir tidak baik itu Pak. Semua takdir itu adalah baik, meskipun dalam kacamata lahiriah kita tidak baik. Umpama kita kehilangan anak, kehilangan istri, kecelakaan, rumah terbakar, seolah-olah dalam benak kita kelihatan tidak baik. Tapi pada prinsipnya pasti di samping takdir yang dikatakan Allah itu sebagai gambaran yang tidak baik, tapi pasti ada hikmah besar di situ. Sehingga kalau kita mau jujur, tidak ada takdir yang tidak baik, semuanya baik. Terlepas ada beberapa manusia di usia tertentu atau titik tertentu itu cenderung berbuat maksiat atau dosa. Atau sebaliknya, ada manusia seandainya dijumpai di titik tertentu, usia tertentu itu justru bertambah baik, soleh, terus rajin ibadah, maka itu tidak lain adalah satu kehendak daripada Allah. Yang kedua adalah pilihan. Mengapa? Dalam muqaddimah kitab Bukhari Muslim itu referensi hadis yang kan Bukhari Muslim. Muqaddimahnya itu Imam Ibnu Sirin pernah mengatakan, kullu bi'in al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur amman ta'khuduna dinakum. Seseorang itu tergantung daripada temannya. Oleh sebab itu berhati-hatilah, waspadalah dalam mencari teman. Karena gambaran teman ini adalah gambaran pribadi kita. Insya Allah kalau kita semakin dekat dan banyak bergaul dengan orang soleh, kemungkinan besar kita menjadi soleh. Meskipun pada saat ini kita belum soleh. Tapi sebaliknya, apabila kita sudah tidak soleh, bergaulnya dengan orang yang tidak soleh, maka tidak menutup kemungkinan pada akhirnya kita juga tidak akan pernah pada titik yang soleh. Meskipun kita tidak soleh untuk titik saat ini, tapi dengan senangnya kita bergaul dengan orang soleh, banyak bergaul dengan masyarakat soleh, maka besar kemungkinan kita akan menjadi pribadi yang soleh. Insya Allah itu kami. Jadi apabila ada orang di usia tertentu cenderung melakukan maksiat atau justru sebaliknya justru bertambah jadi baik, itu adalah berkat daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekaligus untuk upaya dan ikhtiar kita untuk memilih masyarakat dan teman yang baik agar pada saatnya kita juga akan menjadi baik. Amin, Allahumma amin. Itu mungkin jawaban saya. Barangkali ada lagi, monggo. Ustaz Najib, barangkali. Betul, Ustaz. Pak Dinur, Monggo. Mas Bambang, ini Mas Bambang, Mas Bambang. Yang sekiranya pada saat ini belum terjawab sama jenengan atau barangkali sudah ada jawabannya tapi masih belum butuh penguatan, monggo. Boleh di luar tema.
Jangan malu-malu ya. Yang jelas ini sama-sama dalam tentang soal ilmu. Soal ilmu jangan malu. Saya tanya lagi. Monggo. Monggo Bapak. Daripada ada yang tanya, biar beliau sampai puncak klimaks. Iya Pak, saya nanya, sudah ketemu sama ahlinya. Ya, ini terkait yang ini boleh lepas dari materi tadi. Baik, ini terkait dengan sholat. Di sholat itu, kalau yang saya pahami ada dua posisi. Yang satu posisi itu kita diminta untuk berdoa. Yang satu lagi sujud tidak boleh berdoa. Pada saat posisi kita horizontal, posisi kita ruku, posisi sujud kita malah tidak boleh berdoa. Baik posisi tegak, posisi duduk dan posisi berdiri malah harus berdoa. Pertanyaan saya, kenapa Allah membuat seperti itu? Baik, terima kasih. Alhamdulillah sambungan dari pertanyaan tadi. Jadi kalau disederhanakan pertanyaannya Pak Haji Sulaki, kenapa dalam sholat itu ada posisi-posisi tertentu kita yang justru dilarang? Seperti itu. Oke. Jadi ada posisi-posisi tertentu kita dilarang untuk berdoa. Khusus posisi ini kita dilarang berdoa. Sementara semua posisi dan gerakan sholat itu semuanya berdoa. Nah, tapi khusus satu posisi ini kita dilarang untuk berdoa. Pada saat apa? Bahkan membaca Al-Quran pun dilarang di situ. Sementara kita tahu bahwa tidak ada ibadah yang selevel membaca Al-Quran apabila bersifat zikir. Zikir terbaik itu adalah tilawatul Quran. Tapi pada saat sholat ada posisi tertentu yang kita dilarang berdoa. Di mana itu Pak? Yaitu pada saat kita bangkit dari rukuk atau bahasa fikihnya kita iktidal. Lalu kenapa? Pertanyaannya ini pertanyaan. Lalu kenapa justru kita dilarang pada saat iktidal untuk berdoa? Sementara sholat itu adalah doa. Sholat sendiri itu kan artinya doa. As-sholat lughatan wa doa. Nah, jadi sholat sendiri itu artinya doa sebenarnya Pak, secara bahasa. Lalu kenapa pada saat iktidal ini kita justru dilarang untuk berdoa? Satu, karena pada saat iktidal ini beda pada saat kita intikal. Semua intikal atau perburuan pada saat sholat itu bacanya adalah Allahu Akbar. Mulai dari takbir sampai menjelang salam itu semua intikal itu pada saat berubah adalah Allahu Akbar sebagai kode atau tanda kita berubah posisi. Tapi pada saat iktidal kita baca Sami Allahu liman hamidah. Apa arti Sami Allahu liman hamidah itu? Sami Allahu liman hamidah. Arti daripada Sami Allahu liman hamidah, Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar untuk orang-orang yang pada saat itu sedang memujinya. Nah, ketika pujian yang dikatakan di situ adalah pujian, maka itu adalah meruntuhkan daripada semua selain pujian. Entah itu doa, entah itu membaca Al-Quran. Intinya pada saat iktidal, khusus pada saat kedudukan itu, yang wajib kita baca adalah semua yang ada kaitannya dengan pujian terhadap Allah. Sehingga pada saat itu makmum sunnah membaca Rabbana lakal hamdu atau Rabbana wa lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Jadi boleh dua nih. Pada saat kita itu makmum ketika imam berdiri dari rukuk Sami Allahu liman hamidah, kita boleh baca Rabbana wa lakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau tarawih kan biasanya imamnya sempat Sami Allahu liman hamidah, kalau baca Rabbana lakal hamdu sama dan nutupi. Tapi kalau belum tarawih Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu dan nutupi. Nah, kalaupun kalau tidak dibaca ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak dibaca ya tidak apa-apa. Nah, sunnahnya lagi ini yang perlu dipahami.
mungkin pada saat imam berubah daripada posisi rukuk ke i'tidal, sami'allahu liman hamidah, apakah sunnahnya makmum itu ikut sami'allahu liman hamidah? Sementara kalau intikal lain berubah lain kan, Allahu Akbar, imam baca Allahu Akbar, intikal Allahu Akbar, maka makmum sunnah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sunnah mengikutinya itu. Pada saat i'tidal, maka ketika imam baca sami'allahu liman hamidah, maka makmum tidak perlu mengikuti sami'allahu liman hamidah, cukup baca Rabbana lakal hamdu bil sama atau Rabbana lakal hamdu. Kembali ke pertanyaan, lalu kenapa pada saat i'tidal di posisi ini saja kita dilarang untuk membaca selain pujian itu, bahkan berdoa atau membaca Al-Quran dilarang? Karena di situ adalah bentuk pengagungan seorang hamba terhadap Tuhannya, sehingga Allah pada saat itu seolah-olah mengatakan, aku tidak butuh doa dulu, aku tidak butuh Quran dulu, kamu cukup pada saat posisi ini adalah untuk memujiku, memuji yang telah memberi tenaga kamu, menguatkan tulangmu sehingga kamu bangkit bisa enak, bisa kuat. Nah, cukup pujian Allah. Lalu ketika ditanyakan kenapa? Karena pada saat itu Allah ingin, yang diinginkan Allah pada saat itu tidak doa atau tidak bacaan selainnya, bahkan membaca Al-Quran pun tidak diperkenankan pada saat itu. Yang Allah inginkan adalah pujian, pembesaran terhadap Allah. Rabbana lakal hamdu atau Rabbana wa lakal hamdu, ya Allah, pujian itu hanya untuk kamu. Ini kalau kalau dikaitkan dengan ilmu tata bahasa Arab, ini yang ahli kan Ustaz Ali Sabdin ya. Kalau dikaitkan dengan bahasa Arab, kenapa Al-Quran itu diterjemahkan Alhamdulillahirabbil Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Apa terjemah pada saat itu ketika diterjemahkan? Segala puji bagi Allah, atau segala puji hanya milik Allah. Kenapa masih perlu ditambah kata segala? Kenapa perlu tambah kata segala? Oh, ternyata kalau dalam tata bahasa Arab, orang yang menerjemah Al-Quran ini bukan orang sembarangan, Pak. Pasti harus punya penguasaan tata bahasa Arab. Agar apa? Kata-kata yang punya makna terhadap kandungan per huruf dalam huruf hijaiyah huruf bahasa Arab itu disampaikan di situ. Segala puji bagi Allah. Kenapa tidak pujian itu milik Allah, tapi dikatakan segala puji? Ini al-bil istighraq namanya. Tadi yang berhak mendapatkan pujian itu adalah Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selain Khaliq atau makhluk tidak berhak mendapatkan pujian. Maka pada saat ini ketika kita serasa kita rendah sekali hanya karena kita sering dikasih uang, sering ditraktir, tiba-tiba pujian kita mengalahkan pujian kita terhadap Khaliq atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jawabannya apa, Pak? Seolah-olah Allah ingin berpesan pada saat ini, wahai hambaku, pada saat ini yang aku inginkan hanya pujian, dan kamu perlu ingat bahwa tidak ada satupun yang berhak dipuji kecuali hanya aku. Makhluk lewat. Seperti itu Pak Suwardi. Ini mungkin jawaban dari saya. Bagus pertanyaan tadi itu Pak. Jadi intinya dalam posisi itu adalah yang wajib adalah hanya pujian. Nah, kemudian pertanyaannya lagi, apakah ketika kita lakukan selain memuji itu, ya namanya dilarang ini banyak versinya. Dilarang ini bisa makruh, bisa haram. Bisa makruh, bisa haram. Yang namanya Rasulullah itu Pak nih, lihat kan? Rasulullah itu banyak dalam bahasa hadis itu mengatakan dilarang, tapi tidak sampai ke haram. Paling mentok-mentoknya ke makruh. Nah, sehingga apabila kita kaitkan dengan pertanyaan Bapak tadi, itu tidak ada kaitannya dengan hukum sah dan sahnya tidak sholat. Cuma soal akhlak atau moral kita kepada Allah. Kata dilarang apabila menyangkut akhlak itu mentok-mentoknya adalah makruh. Itu saja. Jadi tidak punya kekuatan untuk membatalkan sholatnya. Meskipun pada saat itu terpaksa, kok tiba-tiba jangan baca lupa, maka tidak sampai membatalkan daripada sholatnya. Mungkin itu jawabannya. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Oke, itu saja. Sudah Pak? Ada lagi? Cukup? Alhamdulillah. Mudah-mudahan terjawab dan mudah-mudahan manfaat. Amin. Alhamdulillah, demikianlah seluruh rangkaian acara kita sudah lalui bersama.
Ada ini dulur saya yang Ustaz, Fadal, bangga. Amanah ini sudah diberikan ke saya alihkan ke diri. Jadi itu sudah.